panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena berkat anugerahnya kita semua ada di tempat sini dalam satu upacara, yaitu dengan upacara pemakaman atas kepulangan seorang hamba Tuhan, seorang pejuang, yaitu Bapak Musa, Ketua Negunerat wilayah Mimika. Hari ini dia tidak bersama dengan kita. Kita sudah lakukan ibadah pelepasan jenazah dan Tuhan sudah mengantar kami ke tempat di sini untuk mengantarkan hamba Tuhan ini dia pulang dalam damai sejahtera kepada Allah untuk dia menunggu bunyi sangkakala di atas Allah. Siap dilaksanakan. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan. Matius pasal 11 ayat yang ke-24. Matius pasal 11:18. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Panggilan Tuhan. Bapak Ibu sidang perkampungan yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Panggilan Tuhan ini dia akan datang kepada siapa saja. Panggilan Tuhan ini Tuhan akan memanggil kita dalam 3 panggilan. Panggilan pertama itu datang yaitu sejak kita waktu hidup dalam dosa. Tuhan memanggil kita masing-masing. Tuhan membawa kita kepada firman Tuhan untuk kita bersekutu dengan Tuhan, untuk kita melayani Tuhan, untuk kita melayani sesama, untuk melayani sanak saudara kita, keluarga kita, gereja kita, masyarakat kita. Itu satu panggilan Tuhan. Di mana seketika kita hidup dalam dosa, itu Tuhan memanggil kita. Dalam ayat yang tadi kita, marilah kepadaku semua orang yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi panggilan Tuhan yang pertama itu, di mana Tuhan memanggil kita dari kita hidup dalam dosa. Dia memanggil kita untuk masing-masing orang untuk melayani Tuhan. Dengan tujuannya untuk kita memuliakan Tuhan. Dengan tujuannya untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat bagi sesama kita, berkat bagi suku kita, berkat bagi keluarga kita, berkat bagi siapa saja. Sehingga maksud Tuhan memanggil kita yang pertama adalah untuk kita melayani Tuhan, untuk kita membesarkan Tuhan, untuk kita mengagungkan nama Tuhan. Di mana Bapak Musa dipanggil dari dosa, dia menjadi hamba Tuhan itu. Dia dipanggil oleh Tuhan, dia menjadi majelis sebagaimana tadi kita sudah baca riwayat yang tadi. Kita melihat semua tantangan demi tantangan yang dia lalui, tetapi dia tetap kuat di dalam Tuhan. Dia tetap eksis di dalam Tuhan. Dia juga melihat tentang semua situasi yang sedang terjadi dalam kalangan kita. Dia juga melihat tentang situasi yang sedang ada di kota ini. Dia juga sedang melihat tentang situasi dalam suku kita mau menuruti panggilan Tuhan itu. Dia meninggalkan semua. Dia juga karyawan, mantan karyawan, tapi dia kosongkan itu semua. Dia masuk dalam satu perjuangan untuk bagaimana supaya orang Papua itu disadarkan dari semua penindasan yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab hari ini. Itu panggilan Tuhan. Jadi Tuhan memanggil kita juga masing-masing begitu. Jadi Musa ini dipilih, ditetapkan oleh Allah dalam satu rencana Tuhan. Terakhir itu kita dua diskusi dengan ada beberapa waktu lalu. Kalau kita di rumah sakit atau beberapa, dia sudah sampaikan pengalaman semua. Apa yang dia lalu dia sampaikan. Terakhirnya kita sudah minta doa. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
orang yang akan masuk surga dan masuk neraka itu bukan awal kehidupannya menentukan, tidak, di akhir kehidupan. Seperti kita lihat penyamun di atas Golgota, ada yang satu dia bilang, Tuhan kita ini setengah mati, kau sudah bantu orang banyak di sana, di Galilea, Samaria, kau sudah bangkitkan orang mati, kau sudah melalui, kau sudah lakukan banyak mujizat, tanda-tanda, tapi kita tiga ini sedang menderita di Bukit Golgota. Selamatkan dirimu dan selamatkan kami tiga ini. Tetapi yang kirinya dia bilang apa kanannya? Kamu tidak takut terhadap orang ini. Orang ini orang benar, anak Allah. Kamu dengan saya itu selayaknya untuk dihukum mati, digantung di Bukit Golgota di sini, karena kita dua ini adalah teroris waktu itu. Di Palestina mereka tetapkan teroris. Mereka penyamun. Jadi penyamun saya bawa di Golgota, salibkan. Akhirnya dia bilang, kita dulu memang penyamun, layaknya kita ini dibunuh, disalibkan di Bukit Golgota. Tapi orang ini benar. Orang ini anak Allah. Terakhir dia bilang apa? Tuhan ingat aku apabila engkau datang sebagai saya. Raja di atas segala raja di atas muka bumi ini. Terakhir Tuhan bilang, hari ini juga, detik ini juga, kita dua ada di mana? Tetapi terakhirnya dia mengambil keputusan bahwa dia itu Tuhan. Terakhir dia mengambil keputusan bahwa dia itu anak Allah, dia mengaku. Terakhir dia keputusan bahwa saya dan kamu itu sudah berdosa, layak untuk dihukum. Artinya dia sudah sadar diri tentang masa lalu dia. Terakhir Tuhan bilang apa? Hari ini, detik ini kita dua ada di Firdaus. Jadi akhir kehidupan inilah yang menentukan kita layak masuk surga. Artinya bukan saya menasihati kita di sini, itu bukan. Awalnya itu kita harus lakukan kejahatan baru tiba-tiba kesakitan datang, oh Tuhan ampuni saya, itu tidak. Tapi ini kan situasi pada waktu itu yang saya gambarkan. Situasi pada waktu itu tidak ada harapan memang satu-satunya, karena peraturan diundang mereka dua terakhir harus mati. Tapi terakhir mereka bilang begitu. Nah, artinya bahwa Musa ini dipilih oleh Tuhan, suka duka yang dia lalui itu bersama Tuhan nanti